pertama. Baik, menerangkan apa menurut saya dulu alasan sebagai itu. Jadi baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dan di sini kami akan membahas beberapa hal yang selama ini sering kita dengar, sering kita omong, tapi kita belum sepenuhnya memahami tentang hal-hal itu. Jadi sekarang kami akan membahas itu tentang sistem ekonomi, sistem koperasi, sistem politik, dan sistem pemerintahan. Jadi teman-teman, keempat sistem ini mereka saling berhubungan. Nah, di mana sistem pemerintahan bisa mengatur sistem ekonomi, sistem ekonomi juga berkaitan dengan sistem koperasi, begitu juga dengan sistem politik. Nah, sebelum saya memulai pembahasan pada topik yang pertama di sini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa tujuan dari sistem-sistem ini? Yang pertama, tujuan dari sistem ekonomi. Apakah ada yang tahu antara kita yang ada di ruangan ini? Saya Kak. Ya, buat teman Kristi, silakan. Oke, jadi manfaat dari setiap sistem itu merupakan alat bantu atau yang membuat sesuatu hal itu tuh menjadi terarah dan terencana. Ya, benar sekali. Jadi sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem ekonomi. Jadi yang pertama itu ada pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Adam Smith. Jadi menurut Adam Smith ini, sistem ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan meningkatkan kesejahteraan. Jadi teman-teman, ada yang tahu maksud dari Adam Smith ini bahwa sistem ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan meningkatkan kesejahteraan? Ada yang tahu? Silakan jawab. Saya Kak. Ya, silakan. Oke, jadi menurut saya itu sistem ekonomi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan meningkatkan kesejahteraan itu adalah bagaimana cara manusia itu sendiri meningkatkan taraf hidupnya, taraf ekonominya dia sendiri. Ya, sekarang yang ahli yang kedua itu adalah Suroso. Menurut Suroso, sistem ekonomi adalah upaya mengatur pertukaran barang dan jasa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi menurut berdasarkan pengertian dari kedua ahli ini dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi ini merupakan sistem yang melibatkan seluruh kegiatan dan proses yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kita lihat yang berikut ada fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi ini ada 3. Yang pertama, mendorong produksi. Yang kedua itu koordinasi, dan yang ketiga distribusi. Jadi salah satu fungsi utama sistem ekonomi adalah mendorong masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya di daerah pedesaan, pemerintah menyediakan program bantuan untuk petani seperti subsidi benih atau alat pertanian. Dengan adanya bantuan seperti ini, para petani terdorong untuk meningkatkan produksi hasil pertanian seperti padi dan jagung yang kemudian menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Fungsi yang kedua ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi ini dia sebagai alat koordinasi yang memungkinkan berbagai pihak dalam masyarakat berinteraksi dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Fungsi yang ketiga ada fungsi distribusi. Sistem ekonomi menyediakan metode memastikan hasil produksi dapat didistribusikan secara adil di antara masyarakat. Yang berikutnya macam-macam sistem ekonomi. Nah, jadi teman-teman, sistem ekonomi ini terdiri dari 4 jenis utama. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal, dan yang keempat itu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional
Nah, di mana hasil dari misalnya penjualan atau dan lain sebagainya itu dikendalikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Nah teman-teman, jika sistem ekonomi komando dikendalikan oleh pemerintah dan sistem ekonomi liberal itu dikendalikan langsung oleh pihak-pihak pengusaha, jadi sistem ekonomi campuran ini dia melibatkan keduanya. Jadi sistem ekonomi campuran ini menggabungkan elemen dari sistem ekonomi pasar dan komando. Dalam sistem ini, sektor swasta dan pemerintah sama-sama memiliki peranan dalam perekonomian. Lanjut yang berikut. Yang keempat ada tujuan sistem ekonomi. Tujuan sistem ekonomi ini ada 6. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, distribusi kekayaan yang adil. Tujuan yang ketiga, stabilitas ekonomi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Dan yang keenam itu meningkatkan daya saing nasional. Yang berikut, ruang lingkup sistem ekonomi. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ruang lingkup sistem ekonomi ini ada 5, di mana di dalamnya itu terdapat produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan perdagangan. Saya lihat ruang lingkup yang pertama itu produksi. Jadi teman-teman ada yang tahu apa pengertian dari produksi? Ada yang tahu? Produksi. Jadi produksi ini adalah kegiatan menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dan jadi teman-teman dalam sistem ekonomi ini dia meliputi dia mulai dari aspek penyiapan bahan baku sampai ke produksi barang jadi. Yang berikut ada distribusi. Ada yang tahu distribusi itu apa? Penyebaran barang. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dan yang ketiga itu ada konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan. Ruang lingkup yang berikut ada investasi. Ada yang tahu apa itu investasi? Orang yang bekerja sama dengan sosok Investasi itu adalah pengalokasian sumber daya atau modal untuk kegiatan ekonomi yang diharapkan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Dan teman-teman, contoh dari investasi ini saya kasih contoh misalnya Fendi. Misalnya begini. Misalnya Christine ini dia buka usaha nih, contohnya dia buka usaha ternak ayam misalnya. Pertama itu Christine hanya memiliki 5 ekor ayam. Hanya 5. Kemudian Fendi ini mau dengan segala model yang Fendi ada, Fendi lebih baik saya investasi ke Christine. Jadi Fendi ini pertama dia kasih ayam ke Christine itu mungkin awalnya dia kasih 2. Terus seiring berjalannya waktu Fendi semakin banyak, dia kasih setelah 2 dia bisa kasih 5. Terus semakin banyak ayam yang Fendi kasih, dari lama-lama Christine punya usaha ini nanti itu jadi Fendi punya milik, karena yang paling banyak menginvestasikan barang-barang itu hanya Fendi. Nah, jadi teman-teman sama tanya, kalau Fendi yang memberikan modalnya atau memberikan sumbangan atau modal dan lainnya itu namanya apa? Sebetulnya apa untuk Fendi? Ya benar. Kita lihat ruang lingkup yang kelima itu ada perdagangan. Jadi perdagangan meliputi kegiatan jual beli barang dan jasa baik di tingkat domestik maupun internasional. Ruang lingkup perdagangan mencakup cara-cara memfasilitasi perdagangan yang adil, efisien, dan menguntungkan bagi semua pihak. Yang berikut ada prinsip-prinsip sistem ekonomi. Prinsip sistem ekonomi itu yang pertama ada prinsip keterbatasan sumber daya. Prinsip keterbatasan sumber daya ini maksudnya yaitu sumber dayanya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Implikasinya itu karena keterbatasan sumber daya, kita harus membuat pilihan
implikasinya, keputusan ini melibatkan perencanaan untuk memproduksi barang dan jasa yang paling dibutuhkan, dan sistem ekonomi menentukan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya, misalnya melalui pasar bebas, perencanaan keputusan atau kontrak. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keuntungan. Prinsip keuntungan ini dia itu terdorong, produsen itu terdorong untuk mencapai keinginan yang sebesar-besarnya, sementara modal yang dia punya itu hanya sedikit. Jadi di prinsip keuntungan ini, misalnya saya perusahaan dengan modal yang satunya mungkin hanya 2.000, tapi saya mau keuntungannya itu 200 mungkin atau 100. Sekarang yang berikut ada prinsip kebebasan ekonomi. Prinsip kebebasan ekonomi ini individu atau perusahaan atau penguasa individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi tanpa adanya intervensi yang terlalu ketat dari pemerintahan atau pihak lain. Jadi kebebasan ini dia meliputi kebebasan untuk berproduksi, berdagang, membeli atau menjual barang dan jasa. Yang berikut ada prinsip permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip yang mengatur bagaimana harga dan jumlah barang dan jasa ditentukan di pasar. Harga biasanya ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan atau keinginan, dan penawaran itu merupakan jumlah yang tersedia untuk dijual oleh produsen. Ketika permintaan lebih besar dari penawaran, harganya cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun. Dan prinsip yang terakhir ada prinsip efisiensi. Sistem ekonomi harus berusaha untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien, yakni untuk menghasilkan barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin tanpa adanya pemborosan. Jadi di prinsip efisiensi ini hampir mirip dengan prinsip keuntungan. Lanjut, yang berikut kita lihat sistem koperasi. Sistem koperasi ini dia ada bagian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Sutomo. Jadi menurut Sutomo ini, koperasi bertujuan untuk memberdayakan anggotanya agar dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua itu menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1945, koperasi memiliki prinsip dasar yaitu keanggotaan yang sukarela serta pembagian hasil usaha yang adil berdasarkan jasa usaha. Yang berikut ada fungsi sistem koperasi. Fungsi sistem koperasi ini, yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua meningkatkan partisipasi anggota, yang ketiga itu memberikan akses dan modal kredit, yang keempat meningkatkan ekonomi lokal, yang kelima mengurangi ketimpangan ekonomi, dan yang keenam menjaga keberlanjutan usaha. Jadi teman-teman kita lihat fungsi yang pertama itu misalnya koperasi simpan pinjam seperti koperasi kredit yang memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang rendah. Jadi petani di desa itu yang membutuhkan modal untuk membeli alat pertanian atau pupuk bisa mendapatkan pinjaman yang lebih terjangkau daripada jika mereka meminjam di lembaga keuangan lain dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan partisipasi anggota. Contohnya itu tuh di koperasi konsumsi yang ada di kalangan pekerja seperti koperasi di pabrik atau perusahaan, anggota memiliki hak untuk memilih pengurus dan menetapkan kebijakan koperasi. Yang ketiga, memberikan akses dan modal kredit. Contohnya itu seperti koperasi usaha bersama yang menyediakan modal usaha untuk anggotanya. Misalnya koperasi yang ada di desa itu dia menyediakan pinjaman untuk modal usaha kecil seperti usaha dagang atau usaha kecil-kecilan. Yang keempat itu meningkatkan ekonomi lokal. Koperasi juga memiliki peran dalam memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya itu koperasi produksi di daerah pedesaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti kerajinan tangan, produk olahan pangan atau tekstil. Yang kelima, mengurangi ketimpangan ekonomi. Contohnya itu koperasi pangan yang dibentuk oleh masyarakat miskin di
di pedesaan, memberikan harga yang lebih terjangkau bagi kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan bahan makanan lainnya. Yang berikut, menjaga keberlanjutan usaha. Contohnya itu seperti koperasi simpan pinjam dan kredit di pedesaan seringkali memberikan layanan kepada anggotanya yang terkena bencana atau kesulitan ekonomi. Ya, yang ketiga ada macam-macam sistem koperasi. Dari koperasi ini ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pinjam, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Jadi teman-teman bisa teman-teman lihat dari macam-macam sistemnya ini nih, sudah ada kaitannya dengan sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem konsumsi. Yang pertama itu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Contohnya itu koperasi konsumsi misalnya di sekolah, itu yang menyediakan makanan dan minuman bagi siswa dan guru dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, koperasi produksi. Koperasi produksi ini merupakan koperasi yang didirikan untuk memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan anggota atau masyarakat. Misalnya koperasi pertanian yang bergerak dalam produksi hasil pertanian seperti padi, jagung, atau sayuran. Dari koperasi ini dia membantu anggota untuk meningkatkan hasil panen dan mengelola hasil pertanian dengan cara yang efisien dan menguntungkan. Yang berikut ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini merupakan jenis koperasi yang memberikan layanan tabungan pinjaman kepada anggotanya. Misalnya itu contohnya koperasi simpan pinjam di desa yang memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal untuk usaha tani, perdagangan, atau keperluan lain dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank komersial. Yang berikut ada koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan koperasi yang menyediakan berbagai jenis layanan kepada anggotanya baik dalam bentuk layanan sosial, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Contohnya itu koperasi kesehatan, dia menyediakan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih rendah bagi anggotanya seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, atau asuransi kesehatan. Yang kelima ada koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran ini merupakan koperasi yang bertujuan untuk membantu anggotanya dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan. Contohnya itu seperti koperasi petani yang menjual hasil pertanian anggotanya ke pasar atau toko grosir, membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik daripada harga pasar tradisional. Yang berikut ada tujuan sistem koperasi. Jadi seperti yang teman-teman lihat, tujuan sistem koperasi ini ada 6. Yang pertama dia meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua meningkatkan akses terhadap barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga meningkatkan kemandirian ekonomi. Yang keempat mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Yang kelima mendorong kerjasama dan solidaritas antar anggota. Yang keenam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem koperasi. Dari lingkup sistem koperasi ini dia meliputi yang pertama ada kegiatan ekonomi, yang kedua pemberdayaan hasil usaha, yang ketiga pemberdayaan anggota, yang keempat demokrasi ekonomi, yang kelima sosial dan pendidikan, yang keenam pemberdayaan ekonomi lokal, dan yang terakhir ada kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang berikut ada prinsip-prinsip sistem koperasi. Dari sistem koperasi ini dia terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang kedua, anggota bersifat sukarela dan terbuka. Yang ketiga itu prinsip kemandirian. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas pada modal. Dan yang kelima, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha setiap anggotanya. Saya rasa sekian saja materi dari saya, dan teman saya akan melanjutkan ke materi berikut. Saya saat melanjutkan materi ketiga tentang sistem politik. Baik, sistem politik adalah suatu sistem yang terdiri dari interseksi antara lembaga-lembaga politik, aturan, format, kebijakan, dan dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem politik ini bertujuan untuk mengatur kekuasaan dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama.
Ada beberapa definisi, pengertian dari sistem politik menurut para ahli. Yang pertama, Wilfrid Law 1988 mengatakan bahwa sistem politik sebagai totalitas dari semua institusi, proses, dan pola perilaku dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengalokasikan kekuasaan dan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pengertian sistem politik menurut Suetino 2004. Beliau mengatakan bahwa sistem politik adalah cara atau pola hubungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat yang melibatkan proses-proses untuk mengalokasikan kekuasaan dan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari kedua definisi dari para ahli tersebut bahwa secara umum sistem politik adalah sebuah rangkaian atau jaringan dari institusi, proses, dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat untuk mengatur dan mendistribusikan kekuasaan serta mengatur pengambilan keputusan dalam masyarakat. Sistem ini juga mencakup lembaga-lembaga pemerintahan, kelompok-kelompok sosial, serta mekanisme untuk menjalankan kebijakan dan mengatur kehidupan bersama. Jadi pada intinya sistem politik ini berfungsi untuk mencapai tujuan bersama melalui proses pengambilan keputusan yang adil dan mengikat. Yang kedua, fungsi sistem politik. Jadi ada empat fungsi sistem politik. Yang pertama, pengambilan keputusan yang mengikat. Pengambilan keputusan yang mengikat berfungsi untuk menentukan kebijakan dan keputusan yang mengikat semua warga negara. Melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sistem politik memfasilitasi proses pembuatan keputusan masuk anggaran, layanan publik, dan fasilitas umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses terhadap sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi politik menjaga keadilan dan stabilitas sosial. Sistem ini bertugas untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan cara menegakkan hukum dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem ini membantu meminimalkan ketegangan sosial. Yang terakhir itu fungsi sistem politik melindungi hak dan kebebasan warga negara. Sistem politik ini memastikan bahwa hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak-hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan bertutur. Yang ketiga, macam-macam sistem politik. Ada 7 macam sistem politik. Yang pertama sistem demokrasi, yang kedua sistem otoritarian, sistem monarki, yang keempat sistem komunis, yang kelima sistem parlementer, 6 sistem presidensial, 7 sistem teokrasi. Yang keempat, tujuan sistem politik. Ada 5 tujuan sistem politik. Yang pertama, menjamin keteraturan dan keamanan. Yang kedua, pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengatur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Yang berikut, ruang lingkup sistem politik. Ada 6 ruang lingkup sistem politik. Yang pertama, lembaga politik. Dalam sistem politik ini mencakup berbagai lembaga seperti pemerintah, legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. Yang kedua, proses politik. Proses politik adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pemilu, pembuatan kebijakan publik, pengambilan keputusan, serta interaksi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan dan otoritas. Yang kelima, partisipasi politik dan 6 aturan dan hukum. Yang keenam, prinsip-prinsip sistem politik. Ada
Ada 7 prinsip sistem politik. Yang pertama kedaulatan rakyat, 2 pemisahan kekuasaan, 3 partisipasi politik, 4 keadilan, 5 kebebasan, 6 tanggung jawab sosial, dan 7 legalitas. Yang berikut, yang terakhir, sistem pemerintah. Ada 2 pengertian menurut para ahli mengenai sistem pemerintah. Yang pertama, Miriam Budiarjo, sistem pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur pemerintahannya untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua, Sri Sonantri, sistem pemerintahan adalah aturan dasar yang menyangkut lembaga-lembaga negara, bagaimana mereka dibentuk, cara kerjanya, serta hubungan antar lembaga untuk menjalankan fungsi pemerintah. Yang kedua, fungsi sistem pemerintahan. Yang pertama, pembagian dan pembatasan kekuasaan, 2 pelaksanaan kebijakan publik, 3 penegakan hukum dan keadilan, 4 menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, 5 representasi dan partisipasi masyarakat, 6 perlindungan hak dan kebebasan warga negara. Macam-macam sistem pemerintah. Yang pertama, sistem presidensial, 2 sistem parlementer, 3 sistem semi presidensial, 4 sistem monarki absolut, 5 sistem monarki konstitusional, 6 sistem komunis, dan 7 sistem teokrasi. 4 tujuan sistem pemerintahan. Yang pertama, menciptakan stabilitas politik, 2 menjamin kedaulatan rakyat, 3 mendorong efektivitas pemerintahan, 4 membentuk mekanisme check and balance, 5 menegakkan supremasi hukum. Yang kelima, 2 lingkup sistem pemerintahan. Pertama, pembagian kekuasaan, 2 fungsi pemerintahan, 3 hubungan antar lembaga, 4 proses politik, 5 asas dan nilai dalam sistem pemerintahan, 6 sistem pemerintahan berdasarkan jenisnya. Yang terakhir, prinsip-prinsip sistem pemerintahan. Yang pertama, kedaulatan rakyat, negara hukum, ketiga pembagian kekuasaan, 4 keseimbangan kekuasaan, 5 akuntabilitas, 6 transparansi. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Sekarang saya buka ke sesi yang kedua, yaitu diskusi. Jadi baik, di sini saya buka dengan 2 penanya saja. 3 penanya saja. Baik, teman Cantika Lopez. Jadi baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya yang berkaitan dengan sistem ekonomi tradisional. Menurut dari yang saya dengar, teman-teman hanya menjelaskan pengertian serta manfaat dari sistem ekonomi tradisional tersebut. Di sini saya mau bertanya, apakah sistem tradisional tersebut memiliki kekurangan? Jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok yang sudah mempresentasikan materi tadi menyangkut dengan sistem ekonomi. Kita ketahui bersama bahwa saat ini Provinsi NTT menghadapi beberapa masalah ekonomi. Salah satu tantangan utamanya adalah ketergantungan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan fenomena iklim seperti El Nino. Nah, kira-kira bagaimana ketergantungan pada sektor pertanian mempengaruhi ketahanan ekonomi NTT, terutama di tengah perubahan iklim seperti El Nino? Terima kasih. Baik, teman Fedi, bisa diulangi pertanyaannya? Lintas. Teman Amelia, waktu dan kesempatan saya berikan. Kalau dia nggak, Baik, di sini saya bertanya, apa peran Partai Jokowi dalam sistem demokrasi Indonesia? Apa peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia? kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan bertanya
bertanya mengenai sistem koperasi. Langsung saja ke pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan perkembangan koperasi yang ada di Indonesia? Baik teman-teman, izinkan kami untuk mencari yang diberikan. Jadi teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama ada pertanyaan dari teman Tika dengan bunyi pertanyaan, apakah sistem tradisional tersebut memiliki kekurangan? Jelaskan. Jadi jawabannya itu adalah ya. Sistem ekonomi tradisional itu memiliki berbagai kekurangan yang cukup signifikan, terutama dalam hal adaptabilitas, efisiensi, dan keluargaan. Jadi ketergantungan pada alat, keterbatasan dalam teknologi dan modal, serta rendahnya produksi merupakan faktor-faktor yang menghambat perkembangan ekonomi di masyarakat tradisional. Dan meskipun sistem ekonomi ini memiliki kelebihan dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya, kurangnya peluang inovasi dan daya saing membuatnya sulit bersaing dalam dunia ekonomi global. Sekian. Baik teman Tika, apakah jawabannya bisa diterima? Ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang berikut dari teman Wendy dengan bunyi pertanyaan, bagaimana ketergantungan pada sektor pertanian dan pemerintahan. Yang pertama, menyuarakan aspirasi rakyat. Partai politik bertindak sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan rakyat. Dengan begitu, rakyat memiliki saluran untuk menyuarakan berbagai isu dan masalah. Yang kedua, rekrutmen politik. Partai politik merekrut dan melatih kader-kader yang akan berpartisipasi dalam pemerintahan, baik sebagai anggota legislatif, eksekutif, maupun posisi strategis lainnya. Yang ketiga, penyusunan kebijakan publik. Melalui wakil-wakilnya di parlemen, partai politik terlibat dalam perumusan kebijakan dan undang-undang yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas. Yang berikut, penyusunan kebijakan publik, mengontrol pemerintahan. Partai politik oposisi memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritis kinerja pemerintah agar tetap berjalan sesuai konstitusi, tidak menyimpang, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Bagaimana mungkin ada sangkaan? dari teman Karolina dan dengan bunyi pertanyaan, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan perkembangan koperasi di Indonesia? Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi di Indonesia. Yang pertama, memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Pemerintah dapat menciptakan regulasi yang mendorong pertumbuhan koperasi seperti Undang-Undang Koperasi. Kebijakan ini mencakup kemudahan izin usaha, insentif pajak, dan regulasi yang melindungi koperasi dari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, memberikan dukungan pendanaan. Yang ketiga, menyuluhkan dan pendidikan koperasi. Kesimpulannya, secara umum sistem-sistem yang ada dalam perekonomian, koperasi, politik, dan pemerintahan memiliki peran fundamental dalam mencapai stabilitas, kesejahteraan, dan keadilan di masyarakat. Sistem ekonomi berfungsi untuk menggerakkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sementara itu, sistem koperasi mengutamakan prinsip kebersamaan demi kesejahteraan anggota. Sedangkan sistem politik dan pemerintahan bertujuan mewujudkan tata kelola yang demokratis dan berlandaskan hukum yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai berikan